Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi stereografis lipatan. Nah, alat yang perlu kita sediakan itu yang pertama ada lembar woofnet, kemudian stereonet woofnet, kalkir, alat tulis. Nah, dan kita harus juga punya datanya, karena data yang mau kita olah kan. Nah, pertama kali itu kita tusuk, kita masukin pakunya. Kita masukin paku seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran. Lingkaran mengikuti lingkar woof ini. Kita buat lingkarannya. Kita buat notasi N. Dah. Setelah itu kita punya data lim kiri dan lim kanannya. Itu kita punya data kirinya N 110 derajat is garis miring 30 derajat. Dan lim kanannya kita punya N 340 derajat is garis miring 50 derajat. Oke. Tahap pertama itu kita plotting nilai lim kiri dan kanannya. Pertama kita plotting nilai lim kirinya itu 110 dan 110, kemudian kita utarakan. Oke, apa kita utarakan. Kemudian kita hitung dipnya. Dipnya kita punya 30, 10, 20, 30. Kita buat. Oke, ini kita buat sayap kirinya, lim atau sayap satu ya, lim satunya, sayap kiri. Oke, kemudian kita plotting yang keduanya. Yang kedua kita punya 340 di sini. Kemudian kita 340 di sini. Kemudian kita utarakan. Kemudian kita hitung dipnya 50. 20, 30, 40, 50 di sini. Kita buat. Oke, kita buat ini sayap kirinya, ini sayap kanannya, sayap kanan. Oke, setelah itu kita utarakan lagi. Oke. Setelah kita plotting sayap kiri dan sayap kanannya, itu titik temu dari keduanya kita antar ke is. Kita antar ke is.
Kemudian kita hitung 90 dari east ke west. Kita hitung 90 dari titik temu ya, ke west. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita hitung 90 dari titik temu ini ke arah west 90 derajat. 10, 20, 30. Nih, di sini. Kemudian kita buat garis bantu. Kita buat ini garis bantunya. Kita buat garis bantu, garis putus-putus ya, kita buat. Setelah kita buat garis bantu, kemudian kita buat garis hinge line-nya. Kita buat garis hinge line itu kita tinggal buat garis dari titik temu ini ke arah west. Kita buat aja garis lurus. Nah, kemudian ini kita buat garis lurus, sudah siap. Kemudian kita buat axial plane. Nah, untuk membuat axial plane itu kita dapatnya dari sudut dua sayap ini kita bagi dua. Nah, pertama kita cari interlimnya dulu. Sudut antar sayap ini kita cari interlimnya. Kita hitung. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 104 tambah 6 tambah 6 berarti 110. Kita dapat interlimnya itu 110. Oke, kita catat. Kita dapat interlim 110. Interlim 110. Interlim 110. Oke. Nah, kita dapat interlimnya 110 derajat. Nah, untuk mencari axial plane itu interlim kita bagi dua. 110 kita bagi dua, berarti kita dapatnya 55. Ini 10, 20, 30, 40, 50. Ini 56 berarti di sini. Nah, ini kemudian kita utarakan garis ini, utara selatan kan? Nih, garis ini kita utara selatan kan? Oke, ini kita utara selatan kan? Kemudian kita buat garisnya. Ini kita buat garis atas ke bawah. Oke, nah ini kita buat keterangannya. Ini tadi hinge line, ini axial plane. Oke, setelah itu kita cari nilainya. Nah, pertama kita nyari nilai hinge line-nya. Hinge line kita cari, kita catat trend and plunge hinge line-nya. Kemudian kita antar, ini garis hinge line kita antar ke east. Garisnya kita antar ke east. Ini kita hitung. Ini ke sini. Nah, kita dapat plunge-nya 20 derajat. 20 derajat. Untuk trennya itu kita utara selatankan lagi, kita dapatnya 142 derajat and 142 derajat east. Nah, axial plane-nya
Itu yang kita cari itu axial plane-nya, strike dan dip-nya. Pertama kita ini garis axial plane. Kita dapatnya 143. Kita dapat 143 N 143 derajat is garis miring. Nah, untuk dipnya kita utara selatankan garis axial plane-nya. Oke. Kemudian kita hitung dari sini ke sini berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78. Dipnya 78 derajat. Nah, untuk lipatan yang perlu kita untuk menentukan namanya yang perlu kita cari itu sebenarnya hanya 3 ini, interlim, hinge line, dan axial plane-nya. Tetapi kita juga harus menentukan titik to 1, to 2, dan to 3-nya untuk menentukan tegasannya. Nah, pertama titik temu ini to 2. Titik garis temu dari sayap kiri dan sayap kanan itu merupakan to 2. Nah, di sini merupakan to 2. Ini yang titik temu ini itu merupakan to 2. Ini titik temu ini itu merupakan to 2. To 2. Nah, untuk menentukan to 1 dan to 3 itu caranya kita utara selatankan lagi garis bantu. Kita utara selatankan lagi garis bantu. Nah, untuk garis to 1 dan to 3 itu kita menentukannya dari sini. Jika sudut antar sayap ini kiri kanan ini lebih dari 90, berarti titik tengahnya adalah to 1. Jika sudut antar sayapnya kiri interlimnya lebih dari 90, itu berarti titik tengahnya adalah to 3. Nah, tadi kita dapat interlimnya atau sudut antar sayapnya kita dapat 110. Berarti itu titik tengahnya adalah to 3. 110 dibagi 2 adalah 55 di sini tadi. Nah, ini merupakan nilai to 3-nya. To 3. Untuk to 1 itu kita hitung 90 derajat dari titik to 3. Ini kita ambil ke atas 90 derajat dari to 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kita kurang 2. Jadi sini ini merupakan to 1. Nah, untuk tegasannya berarti untuk semua tegasan itu kita menggunakan to 1-nya. Tegasan utamanya berarti ke rela. Nah, baru kita utara selatankan lagi, kita utara selatankan lagi. Nah, kita dapat tegasannya relatif timur laut barat daya. Tegasan timur laut barat daya. Nah, setelah itu kita mencari nilai to 1, to 2, dan to 3. Nah, untuk nilai to 2 itu sama dengan nilai hinge line-nya. Nilai to 2 sama dengan nilai hinge line 20 derajat N 142 derajat is. Nah, untuk nilai to 1 itu titik to 1 kita east west kan, kita antar ke east. Kita antar ke east. Kita hitung. Dapat flange-nya kita dapat 12. Kita catat 12 derajat. North-nya kita dapat, ini kita utara selatankan lagi. Trendnya kita dapat 48 derajat. Nah, untuk to 3 itu sama tadi, kita antar dia ke east lagi dia. Kita antar to 3 ke east. Kemudian kita buat garis
Kita hitung nilai plunge-nya. Nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66. Kita dapat nilai plunge atau 3-nya 66. 66. And untuk trennya kita dapat 288. Nah, jadi ini dia. Kita sudah dapat nilai interlim, hinge line, axial plane, kemudian tegasan yang kita dapat, dan nilai TO1, TO2, TO3 kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan ke klasifikasi Flutie. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke klasifikasi Flutie. Nah, untuk klasifikasi Flutie itu ini. Interlim itu kita pakai yang ini. Garis ini, kotak ini. Interlim kita dapat 110. Berarti ini 70 sampai 120 dia adalah open. Berarti open. Dan kemudian kita masukin dip atau plunge hinge line-nya. Plunge hinge line-nya kita masukin. Kita ini dia dari atas ke bawah. Ini merupakan plunge hinge line-nya. Ini 10, ini 30, ini 60, ini 80. Kita dapat plunge-nya 20. Berarti dari sini ke sini 10 sampai 30. Berarti di sini kita dapat gently plunging. Ini di sini. Nampak? Ini kita dapat di sini gently plunging. Gently plunging. Gently plunging. Kemudian kita dapat dip axial plane-nya 78. Berarti di sini dia dari sini ke sini. Berarti ini 30 sampai 60, berarti ini 60 sampai 80, berarti kita di sini 78. Berarti steeply incline. Steeply incline. Ya, kita dapat di sini. Ini di sini. Steeply incline, oke. Nah, fold, kita tambah fold. Nah, berarti kita dapat berdasarkan analisis stereonet tadi, kita dapat jenis lipatan kita adalah open, gently plunging, steeply incline, fold. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.